Wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Tower Kantor Bupati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, kami menghadirkan siaran dialog interaktif luar studio dengan tema yang kami hadirkan untuk hari ini, pembangunan kawasan industri baru, pusat baru, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Beri tepuk tangan untuk yang hadir di sini. Ya, saat ini suasana memang ramai, tapi kita tetap masih tentunya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya berada di Mall Pelayanan, ya, satu pintu. Tentunya ini ada berbagai pelayanan di sini, nanti kami akan hadirkan informasinya. Dan saya sudah bersama ya dengan Bapak Bupati Kabupaten Baru, Bapak Suardi Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Sekda, selamat pagi Pak Sekda. Iya, apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Iya, sehat. Pak Dr. Insinyur Abustan MSI ya. Dan kita juga bersama dengan pengamat ekonomi melalui via Zoom di pagi hari ini, Pak Andis Anwar. Ya, kita nanti akan berbicara mengenai investasi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 3621853. Jangan lupa kode areanya ya, di 0411 3621853. Acara ini kami hadirkan juga bersama dengan Anda ya. Kami hadirkan live di YouTube dengan link RRI Makassar. Jadi selain Anda dengarkan, Anda juga dapat menyaksikan dialog ini secara langsung di link RRI Makassar di YouTube kami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan tentunya mengupas seperti apa sih pembangunan kawasan industri baru, pusat baru, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ya, kalau kita tadi menuju ke Kabupaten Baru ya Pak, kita melihat bahwa panjang pantai Kabupaten Baru ini cukup panjang, sangat indah Pak ya, berbagai potensi ada di Kabupaten Baru. Nah, terakhir ini kami juga mengetahui informasi bahwa Baru saat ini membuka kawasan industri ya, bahkan menjadi kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Nah, ini seperti apa sebenarnya kawasan industri yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Baru, Pak Suardi? Dani Pak. Dani. Terima kasih Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Makassar yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah, yang pertama bahwa saya ucapkan terima kasih RRI berkesempatan berkunjung di Kabupaten Baru, khususnya di lokasi ini, Mall Pelayanan Publik, yang merupakan bagian atau upaya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik. Tempat ini alhamdulillah semua pelayanan ada. Kalau sebelumnya itu butuh layanan harus keliling ke SKPD ya. Alhamdulillah semua sudah tersedia di sini, one stop service. Datang di sini semua ada. Dan semua ada ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Termasuk instansi vertikal ya. Instansi vertikal seperti imigrasi, pajak, Polres, alhamdulillah semua ada di sini. Itu upaya kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk terkait nanti yang kita bicarakan ini, keberadaan daripada kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Ini dalam rangka memudahkan pemberian perizinan-perizinan. Yang membutuhkan perizinan tidak perlu lagi misalnya keliling dari satu tempat ke tempat lain, tetapi datang di mall pelayanan ini ya dengan SOP yang pas, bisa dalam waktu yang telah ditentukan bisa selesai insya Allah. Kemudian yang berikut terkait dengan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri baru ini, yang perlu saya sampaikan bahwa yang pertama sesuai dengan Perda nomor 9 2009 Provinsi Sulawesi Selatan tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Selatan, Kabupaten Baru ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Baik. Ya.
KIK ya Pak ya, Ya, kawasan ekonomi alhamdulillah khusus. ya. Kemudian yang tentu perlu kita tahu seperti disampaikan tadi bahwa mungkin masih banyak pemirsa atau masyarakat kita bagaimana sih itu kawasan industri rencananya, kemudian di mana saja lokasinya, luasannya bagaimana dan sebagainya. Ya ingin kami sampaikan bahwa kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus ini terintegrasi tentunya dengan keberadaan pelabuhan ya. Baik. Pelabuhan, jadi kawasan ini berada di sekitar pelabuhan Garongkong, kemudian luas yang kita siapkan sekitar 4.500 hektar berada pada 5 desa kelurahan. Intinya bahwa kawasan ini kita sudah tetapkan perda rencana detailnya sehingga di kawasan yang ada ini tidak ada lagi pembangunan ataupun perizinan keluar yang tidak terkait dengan kawasan industri, apakah itu pergudangan, apakah itu misalnya industri dan sebagainya ya, ataukah perkantoran bisnis yang terkait dengan kehadiran kawasan industri ini. Itu ya. Kemudian alhamdulillah keunggulan daripada kawasan industri ini ya, katakanlah apalagi kemarin tadi disebutkan misalnya dengan KIMA Makassar, kami berdampingan dengan keberadaan pelabuhan Garongkong ya. Pelabuhan Garongkong, pelabuhan ini kita tahu bahwa sudah memiliki dermaga sepanjang 250 meter. Kemudian yang kedua, kolam labuhnya itu alhamdulillah terdalam kedua di Indonesia setelah Cilegon ya. 15 sampai 25 meter kedalamannya atau dengan kapasitas 60 DTW. Kapal-kapal besar bisa merapat di sana ya, alhamdulillah. Selama ini kapal-kapal asing ya, terutama yang untuk mengangkut klinker keluar ya, berlabuh di sini. Dan yang lebih penting lagi bahwa pelabuhan ini aman ya, aman 12 bulan, aman 24 jam karena mempunyai breakwater di luar ya. Baik. Ya ada ya, alhamdulillah secara alami ya Tuhan menciptakan ada pulau di luar itu namanya Pulau Panikiang yang membentang ya, membuat pelabuhan ini sangat aman ya. Baik. Ya itu nilai tambahnya. Kemudian yang kedua bahwa kawasan ini juga berimpit dengan jalan nasional ya, jalan nasional, jadi persoalan akses tidak ada masalah. Plus lagi bahwa jalan kereta api juga ya, salah satu terminalnya itu ada di Pelabuhan Garongkong ini yang sementara persiapan ya, sementara pembebasan lahan. Kalau akses rel kereta apinya sendiri sudah sisa kurang lebih 1 kilometer, belum sampai ke sana ya, tapi sekarang ini sementara pembangunan ya. Tentu saja bahwa ini memberikan nilai tambah atau ya, nilai tambah dibandingkan dengan kehadiran kawasan-kawasan lainnya di tempat lain tentunya. Baik. Karena nanti ini akan memudahkan juga akses, bisa lewat darat, jalan nasional, bisa lewat jalur kereta api. Iya. Nah, yang menarik tadi kalau berbicara mengenai kawasan industri ya, ini kita juga pengen mengetahui seperti apa konsep pembangunan kawasan industri di Baru. Apakah berbeda dengan kawasan industri di Makassar, Pak? Apa keunggulannya? Iya. Jadi yang pertama secara umum sebenarnya luasan secara besar itu namanya kawasan ekonomi khusus ya. Kemudian nanti di dalamnya itu ada kawasan industri, kemudian ada pergudangan, kemudian ada tentunya kantor dan pusat-pusat bisnis di dalamnya ya. Yang keunggulannya seperti saya katakan tadi, di Baru ini ya kita sudah punya master plan, kita sudah punya detail plan untuk semuanya itu. Ya keunggulannya ini misalnya paling tidak terhadap akses ya. Akses mudah antar pulau, akses mudah misalnya dari kabupaten-kabupaten kota di sekitarnya. Nah, itu saya kira salah satu keunggulan daripada kehadiran kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri di Kabupaten Baru ini. Baik. Nah ini berbicara mengenai hal tersebut, ini seperti apa sinergitas dan juga kerjasama yang dibangun saat ini ya untuk tentunya menarik minat investor di Kabupaten Baru atau juga di luar Kabupaten Baru, Pak, untuk mau berinvestasi di daerah kita ini, Pak? Iya, tentu saja bahwa
kawasan industri ataupun kawasan ekonomi khusus ini tidak bisa terbangun tanpa sinergitas, tanpa dukungan dari pihak-pihak lain, termasuk misalnya pemerintah pusat, ya, kemudian yang kedua pihak-pihak swasta misalnya yang kita harapkan bisa berinvestasi di Kabupaten Baru ini, ya tentu kita upayakan semuanya ini. Dan alhamdulillah bahwa sekarang sebenarnya ini ya yang sudah berjalan, ya ada pelabuhan khusus Bosowa, ya, Cura dan di kawasan itu, kemudian sementara dibangun sekarang ini pengolahan limbah B3, kemudian juga sementara sudah pembebasan lahan, ya kereta api, kemudian pupuk dan sebagainya, ya. Di samping itu ya petrokimia, di samping itu bahwa kita sekarang ini juga intens komunikasi dengan pimpinan KIMA Makassar, ya, karena kita paham bahwa KIMA juga sekarang ini sudah sudah kesulitan lahan, ya, kalau kita mengatakan begitu, ya. Sehingga memang beliau mencari alternatif yang bisa mendukung keberadaan KIMA ini, ya, kita komunikasi. Kemarin kita sudah MOU termasuk perusahaan-perusahaan yang menyatakan minat untuk bergabung juga kemarin sama-sama dengan pimpinan KIMA, ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, ya. Yang baru-baru lagi hadir di sini ada pengusaha galangan kapal, ya. Kita komunikasi terus, ya. Ini yang kita lakukan selama ini. Di samping tentu ya kita mematangkan rencana penetapan sebagai kawasan ekonomi khusus ini, ya. Baik. Semua dokumen kita sudah selesaikan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat ini dapat kita wujudkan. Ya, targetnya untuk kawasan ekonomi khusus ini, Pak, targetnya sampai kapan? Jadi begini, kami tidak mematok target, ya. Paling tidak misalnya bertahap, ya. Kalau belum kawasan ekonomi khususnya ini belum, paling tidak kawasan industrinya, ya. Baik. Karena kalau kawasan industri, ya, kawasan ekonomi khusus yang kita tetapkan ini kurang lebih 4.500 hektar, tapi khusus nanti kawasan industri kurang lebih 100, ya. Ini yang mungkin jangka pendek yang bisa kita kita selesaikan secara berlahan, mungkin akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Baik, saya ke narasumber kami, pengamat ekonomi, Bapak Anies Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Baru, Bapak Sardi Saleh. Saling menyapa, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bupati. Siap, selamat pagi, Pak Anies. Ya. Mohon maaf saya tidak pakai masker. Aman dia, ya, aman ya, Pak Anies di rumah gitu. Oh, Lu Timur ya, Pak, ya. Baik. Baik. Iya. Alhamdulillah, baik, Pak, ya. Sehat, Pak, ya. Alhamdulillah. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai kawasan industri di Sulawesi Selatan ini semakin mengalami perkembangan, ya, Pak Anies, dan terjadi perluasan kawasan industri di Sulawesi, di Maros, di Pangkep, dan kemudian di Baru ini salah satunya. Apakah ini menjadi sebuah sinyal, Pak Anies, bahwa arah pembangunan ekonomi di daerah ini mulai beralih seperti itu? Nama saya Anas, Anies itu kakak saya. Oh, baik. Sorry, Pak Anas. Ya, Pak Anas Anwar, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati dan pimpinan di Kabupaten Baru, teman-teman dari RRI. Ya, terima kasih sudah mengajak saya sharing dan diskusi dengan pemerintah daerah Kabupaten Baru. Apresiasi buat Pak Bupati dan tentu saja masyarakat Baru ini, Anda sangat beruntung masyarakat Baru karena mempunyai bupati yang punya visi, gitu ya. Saya berani mengatakan itu karena apa yang direncanakan atau apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini itu memang sebenarnya sesuatu yang mutlak harus ada, dan kelihatannya Baru ini yang sudah mulai menggeliat gitu. Jadi memang kalau kita bicara tentang industri, bahwa suatu negara itu meletakkan industri itu adalah sebagai peran vital dan strategis bagi peningkatan ekonomi.
karena keberadaan industri itu dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tentu saja pada akhirnya akan mendorong pencapaian tujuan nasional berupa kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengelola industri agar bisa menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam pemaksimalan peran ini adalah tentu saja dengan pembentukan kawasan industri. Karena kelemahan kita selama ini adalah produk-produk kita atau komoditas-komoditas kita itu langsung kita jual. Baik. Padahal kan sebenarnya harus ada value added di situ, harus ada nilai tambah di situ. Nah, itu nilai tambah itu akan bisa terjadi kalau punya kawasan industri. Nah, jadi tentu perlu barangkali saya sampaikan juga bahwa industri itu berbeda dengan kawasan industri, gitu ya. Karena ini hari kita bicara kawasan, maka tentu saja ini yang kita maksudkan adalah kebutuhan di dalam percepatan pertumbuhan industri itu, sehingga kawasan ini tentu juga diatur oleh negara. Nah, jadi kalau kita bicara kawasan itu, maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, tentu saja kawasan ini ya ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya, ya. Kemudian ada industri pasti di dalamnya. Kemudian yang direncanakan di Baru ini saya lihat tadi sudah disampaikan bahwa betul-betul lengkap gitu. Iya. Gudangnya, ada kantornya. Jadi saya kira memang kalau kita lihat Baru pada posisi sekarang ini untuk Sulawesi Selatan itu masuk di 7 besar kalau tidak salah ya dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Malah untuk daerah Aja Taparang kalau saya tidak salah memang Baru sekarang berada pada peringkat atas gitu. Ini luar biasa prestasi dan inilah barangkali semua bisa mendorong apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah ini untuk membuat kawasan industri. Saya kira begitu. Baik. Nah, ini kalau berbicara kawasan industri juga kita berbicara investasi, Pak ya. Nah, ini bagaimana tentunya untuk memudahkan investasi masuk ya di Kabupaten Baru. Nah, ini seperti apa masukan-masukannya Pak Anas supaya investasi itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk masuk di Kabupaten Baru ini. Iya, Pak Anas. Kawasannya kalau nggak ada industri, nggak ada investasi ya sama aja, tidak ada gitu. Jadi memang ada lagu klasik kalau kita bicara investasi atau investor gitu. Investor kan sebenarnya sederhana keinginannya gitu. Mereka masuk semua dipermudah gitu ya. Urusan izin dipermudah, kemudian biayanya jelas gitu. Jangan ada lagi pungutan-pungutan yang di luar itu. Tetapi memang bagi berat untuk Baru karena kan bukan hanya Baru perlu investor gitu ya. Kabupaten lain juga di Sulawesi Selatan itu pasti mencari investor gitu. Kemudian Indonesia Timur yang gencar sekarang kan itu Sulawesi Utara, Sulawesi Utara juga mencari investor. Jadi tinggal bagaimana caranya sosialisasi kepada investor ini bahwa begini loh, kalau Anda datang di Baru, kami menjamin misalnya izinnya itu tidak sampai 1 hari dan saya yakin itu bisa kita lakukan. Kemudian kita menjamin bahwa daerahnya aman, Baru kan relatif aman gitu, tidak banyak demo-demonya, tidak seperti di Makassar. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian jelas berapa biaya yang Anda harus lakukan. Dan satu hal yang paling pasti adalah investor itu akan cari untung. Jadi selama kawasan ini tidak menjanjikan keuntungan, maka namanya juga investor kan pasti akan mencari daerah lain yang lebih menjanjikan gitu. Jadi memang tinggal sekarang bagaimana pemerintah Baru ini kan hal yang baru, maka perlu disosialisasikan, perlu ada ketemu dengan investor, menjelaskan ini loh kita punya sekarang. Kemudian ini loh kita punya potensi di Baru atau daerah-daerah tetangga Baru ada potensi yang bisa Anda olah. Kemudian dengan segala fasilitas ada lengkap di situ ya, karena ini kita bicara kawasan.
tentu saja berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, listrik, tadi jembatan, tadi pelabuhan semua disinggung, itu tentu juga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seorang investor. Ya. Baik, kita ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini tadi solusi yang diberikan investasi itu dimudahkan ya. Ini sebagaimana tentunya untuk para investor masuk di Kabupaten Baru. Ini seperti apa kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan untuk tentunya memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ini, Pak? Silahkan. Oke, ya. Yang pertama, terima kasih Pak Anas. Ya, saya kira betul sekali yang dikatakan bahwa ya investor masuk itu yang pertama dilihat bahwa apa keunggulan-keunggulan ya, apa keunggulan-keunggulan wilayah yang saya tuju ini, apa kemudahan-kemudahan, bagaimana keamanannya dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan itu salah satu upaya kita adalah menghadirkan yang tempat ini, menghadirkan namanya mall pelayanan publik. Sehingga dipastikan bahwa investor itu kita pasangkan karpet merah ya. Datang di sini insya Allah semua sudah ada di sini, tidak perlu lagi kantor lurah, tidak perlu kantor camat, tidak perlu lagi ke PU misalnya, tidak perlu lagi ke tempat lainnya. Ya semua sudah tersedia di sini dengan tentunya berbagai kemudahan dan standar operasionalnya sudah jelas ya, berapa biayanya, berapa waktu yang dibutuhkan itu ya. Belum lagi misalnya keunggulan-keunggulan kompetitif lainnya, katakanlah misal kawasan kita ini ya berada di sekitar pelabuhan ya. Baik, Pak. Kemudian juga merupakan akses untuk kereta api ya. Kedua hal ini penting ya karena industri itu membutuhkan transportasi massal ya. Massal itu murah pasti ya. Kapal laut murah, kereta api murah, tentu ini akan memotong biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang kita sosialisasikan dan tentu saja bahwa kita tentu tetap melakukan lobby-lobby ke investor misalnya atau ke kementerian dan sebagainya dalam rangka mewujudkan kehadiran daripada kawasan industri ini. Kemudian kedua, salah satu kebijakan kami beriringan dengan kehadiran daripada kawasan industri ini, karena kehadiran kawasan industri itu salah satu harapan kita adalah bagaimana bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Bagaimana bisa menyerap tenaga kerja lokal. Saya selalu katakan kalau investor masuk bahwa yang pertama harapan saya adalah bagaimana kehadiran Anda ini berdampak kepada masyarakat ya. Membuka lapangan kerja di Kabupaten Baru ini. Sehingga beriringan dengan itu salah satu kebijakan kami adalah menghadirkan yang namanya balai latihan kerja di setiap kecamatan. BLK komunitas di setiap kecamatan. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah ada 4 BLK komunitas di Kabupaten Baru ya, berarti paling tidak 3 lagi yang saya siapkan ya untuk mencukupkan 7. Apa maksudnya ini? Artinya apa? Bahwa saya tidak ingin bahwa masyarakat kami menonton misalnya di daerahnya sendiri ya. Sehingga misalnya BLK kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Ada industri masuk misalnya katakanlah industri elektronik, kita masuk di BLK elektronik misalnya. Ada yang membutuhkan misalnya keahlian di permesinan misalnya, kita masukkan di BLK mesin. Itu. Jadi ini dua-duanya harus berjalan sehingga apa menjadi kebutuhan nanti katakanlah industri ya akan kita bisa dapat penuhi dengan masyarakat kita sendiri. Baik, saya ke penelpon Pak ya, Pak Insinyur Haji Suhardi Soleh. Kita bersama dengan penelpon yang ingin bergabung silakan 3621853041. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, 36218553. Selamat pagi. Untuk adik-adik mahasiswa ya dari Unhas ya. Ya. Ini kita di mall pelayanan satu pintu ya pendengar. Nah saya boleh gambarkan, jadi meski kita sedang melaksanakan dialog tapi pelayanan juga tetap berlangsung ya. Jadi ini kita disaksikan juga oleh masyarakat yang saat ini berada di tower kantor Bupati di mall pelayanan satu pintu ini ya. Sambil mereka juga beraktivitas, kita bersama di sini. Adik-adik dari Unhas, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ya, adik-adik dari Unhas. Ya, selamat pagi. Ada yang ingin bergabung bersama dengan kami? Ya, ini KKN dari Universitas Hasanuddin ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Baik, untuk masyarakat yang ada di sini, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan namanya disebut ya. Bisa di sini dong, supaya disaksikan juga. Kita live loh via YouTube ya adik-adik. Sebutkan namanya. Kalau perlu maskernya dibuka dikit. Baik. Silahkan, dengan namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Sasmita, mahasiswa Universitas Hasanuddin, jurusan Hukum. Yang insya Allah hari ini sedang melaksanakan kegiatan persiapan penerimaan KKN di Kabupaten Baru. Jadi saya juga asli orang Baru. Asli orang Baru. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Tadi sangat menarik yang kami dengarkan pembahasan mengenai industri. Dan yang paling penting sebenarnya kami dari pemuda, bagaimana nih Ayah strateginya supaya industri di Kabupaten Baru ini bisa meningkat, dan yang paling penting itu bagaimana cara untuk menyerap tenaga kerja itu tadi, karena kami ini setiap tahunnya pasti meningkat yang namanya mahasiswa yang lulus dari universitas baik itu negeri maupun swasta. Nah, bagaimana penyerapan dari mahasiswa yang lulus ini? Baik. Apakah ada strategi tersendiri atau bagaimana? Khusus misalnya kita ini dari mahasiswa dari Kabupaten Baru, apakah ada strategi khusus atau peningkatan khusus atau pelatihan khusus untuk kita supaya kita juga bisa bersaing atau bisa juga mendapatkan tempat di dunia kerja nantinya. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ayah. Mohon maaf kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berkontribusi ke daerah nih Pak ya. Jurusan mana deh? Jurusan apa? Jurusan Hukum Universitas. Jurusan Hukum. Baik, silakan Bapak Bupati Pak Isdil Haji Sordi Saleh, silakan Pak. Oke, makasih Nanda Dedi. Alhamdulillah ya. Yang pertama tentunya bahwa ini yang pertama selalu saya sampaikan kalau kepada investor, bahwa salah satu harapan terbesar dari kami untuk mengundang atau hadir di Kabupaten Baru ini adalah membuka lapangan kerja di Kabupaten Baru ini. Nah, cuma memang juga yang persoalannya nanti ketika misalnya kebutuhannya tidak sesuai dengan keahlian kita. Nah, inilah seperti saya sampaikan tadi, saya katakan bahwa berbarengan dengan persiapan kita mengenai kawasan industri ini juga kita bangun yang namanya Balai Latihan Kerja Komunitas ya. Balai Latihan Kerja Komunitas ini ya tidak terpusat saja di Kabupaten Baru, tapi kita tempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Baru ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 4 BLK komunitas di kecamatan yang insya Allah segera kita resmikan. Saya ingin sampaikan juga bahwa kehadiran BLK komunitas ini atas dukungan anggota DPR RI ya. Baik. Yang kebetulan orang baru, tapi kebetulan juga saya satu tempat tidur. Ya. Ibu Dr. Gigi Haji Hasrasa menjadi Ibu istri tercinta. Iya, alhamdulillah. Sekarang dan mudah-mudahan tahun di 2021 ini ada tambahan. Itu upaya kita. Karena saya tidak ingin ya seperti tentu juga harapannya Nanda Dedi tadi bahwa jangan sampai ini masyarakat menonton di rumahnya sendiri. Kenapa? Bukan karena tidak mau diterima, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di samping itu sekarang ini alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini sudah ada penerimaan, sudah di Baru ini sudah bisa pakai jaket merah juga. Insya Allah di Kabupaten Baru juga ini kita sudah kerjasama dengan Hunas, kita buka 2 vokasi ya sesuai menjadi kebutuhan terkait nanti juga itu ya. Ada yang pertama dari jurusan ya teknologi pakan ternak, kemudian yang kedua wisata bahari ya. Insya Allah 2 jurusan itu akan segera dibuka di Kabupaten Baru ini. Jadi adik-adik daripada Dedi ini tidak perlu ke Makassar lagi kalau masuk Unas, insya Allah. Ya mudah-mudahan tahun ini sudah bisa ada penerimaan. Paling tidak adalah teknologi pakan ternak ya, itu sudah bisa dibuka ya. Tentunya terkait karena memang juga kawasan industri juga ini agak fokus kepada pengolahan hasil pertanian ya, perkebunan, perikanan ya, dan intinya
food and feed ya, Baik. makanan dan juga termasuk makanan ternak. Nah, Iya. itu fokusnya. Ya, itu upaya Baik. kita, Dinda, Nanda. Ya, terima kasih ya Dedi sudah bersama ya. Ya, baik. Ya, yang lain silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 36218853 bersama kita di dialog Lintas Makassar pagi langsung dari Kabupaten Baru bersama dengan Bapak Bupati Senior Haji Suardi Saleh berbicara mengenai kawasan industri di Kabupaten Baru. Baru ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Anas ya, saya selalu ingatin Pak Anis ya, Pak Anas. Pak Anas ini salah satu tantangan juga bagaimana saat 2 tahun terakhir ini kita membangun infrastruktur, membangun tentunya daerah-daerah potensi daerah di Sulawesi Selatan. Tantangannya adalah COVID-19, Pak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, bagaimana tentunya Anda melihat ya untuk ke depan strategi apa yang tentunya harus dilakukan juga oleh pemerintah kabupaten untuk menjawab tantangan pandemi COVID-19 untuk bisa memperbaiki pertumbuhan ekonominya saat ini, Pak Anas? Iya, kalau kita bicara pandemi ini agak sulit begitu karena tidak ada yang tahu kapan berakhirnya ya. Iya, banyak pandemi yang kita petai ini. Sudah lewat ulang tahunnya yang pertama, mau lagi ulang tahun kedua. Iya. Mudah-mudahan tidak sampai yang kedua. Dan memang kami pahami bahwa kondisi ini mengakibatkan pekerjaan yang luar biasa beratnya bagi pemerintah. Karena bagaimana mempersatukan dua persoalan ini yang tidak bisa dipersatukan gitu. Mau dikawinkan ini susah antara kesehatan dengan ekonomi gitu. Baik. Ekonominya digerakkan, ya sekarang pandeminya lagi siap menerjang gitu. Pandeminya coba diturunkan, korban diturunkan, tetapi ekonominya lagi bermasalah karena pasti akan terganggu di ekonomi. Jadi memang jalan yang bisa dilakukan adalah sekarang ini bukan lagi pilihan antara ekonomi dan kesehatan, tetapi dia harus jalan berbarengan. Jadi dari sisi ekonomi, barangkali janganlah kita juga terlalu mendorong ekonomi ini ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti sebelum pandemi, sehingga harus juga ada pembatasan di dalam aktivitas ekonomi. Jadi mungkin bisa naik 1-2% itu cukup dibanding kita mengejar angka di atas 5%. Nah, supaya ekonominya di kerannya kita tutup sedikit, kemudian kesehatannya juga kita mainkan seperti itu. Karena kalau ekonomi kita buka, maka pasti besar dampak di kesehatan. Kalau ekonomi kita turunkan sedikit kan bisa berkurang di dampak di kesehatannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan sampai habis pandeminya. Kemudian yang karena kita tidak tahu kapan berakhir, maka ini pasti akan penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, maka pasti Pak Bupati agak sulit sekarang ini untuk mencari investor, karena namanya juga investor itu di mana-mana butuh kepastian. Nah, yang kita bisa lakukan dalam kondisi sekarang ini sambil menunggu berdoa mudah-mudahan keadaan bisa menjadi lebih baik adalah bagaimana memperbaiki ekonomi domestik gitu. Bagaimana memperbaiki ekonomi dalam negeri, bagaimana memperbaiki ekonomi lokal. Jadi teman-teman yang bergerak di UMKM ya, yang memang selama ini melakukan produksi untuk level domestik atau lokal, nah pasarnya adalah domestik juga atau lokal juga. Jadi sekarang kita bisa mendorong untuk masyarakat supaya lebih suka dan lebih ingin berkonsumsi dengan produk-produk domestik, produk-produk lokal, sambil menunggu keadaan menjadi lebih baik dan kita bisa kembali dalam kondisi normal. Saya kira itu yang bisa. Baik, iya. Produk lokal ya Pak ya. Ini tantangan terberat 2 tahun terakhir ini. Berbicara mengenai industri seperti itu, ya tantangannya di masa pandemi, kesehatan yang kita ingin selamatkan, ekonomi yang runtuh. Nah, Pak silahkan Pak, tadi strategi-strateginya seperti itu dan bagaimana 2 tahun terakhir ini tentunya untuk baru menghadapi COVID-19 dan
pertumbuhan ekonomi. Silakan Pak. Iya, oke, makasih ya. Jadi Ada penelpon sebentar Pak, kita terima dulu penelpon. Jangan-jangan ini adalah masyarakat baru. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Iya, terkendala jaringan kita? Baik. Ya, silakan Pak dijawab langsung Pak. Ini mengenai tantangan kita di COVID-19. Ya. Bagaimana bertahan Pak di situasi seperti ini? Silakan Pak dan tapi strateginya. biasanya juga itu tantangan akan menghadirkan yang namanya kreativitas, Baik. inovasi. Alhamdulillah ya, kalau misalnya di baru ini ya belanja-belanja online kemarin kita kenal, tetapi dengan COVID ini alhamdulillah ya, bahkan semacam ojek juga sudah mulai hadir di apa namanya di Kabupaten Baru ini ya. Alhamdulillah ini salah satu, dan kita berikan kemudahan. Kemudian satu hal juga memang seperti disampaikan oleh Pak Anas itu bahwa ini dilematis ya, kesehatannya diutamakan, kemudian ekonominya tentu akan terhambat, tapi kita berharap kedua-duanya jalan ini. Satu pemikiran saya itu bahwa bagaimana yang pertama misalnya bagaimana mengurangi belanja ya, mengurangi beban ya, melalui bantuan-bantuan sosial, kemudian penguatan ekonomi misalnya dengan pengurangan misalnya pajak dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Di samping mendorong ekonomi kreatif ini, itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua tentu terus kita lakukan tracing ya, untuk memastikan bahwa baru ini aman, alhamdulillah. Tadi saya lihat apa namanya di koran itu satu-satunya yang masuk zona hijau adalah Kabupaten Baru ya. Baik. Melihat petanya. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Kabupaten Baru saat ini berada di zona hijau ya. Tapi tetap pakai masker ya. Tetap pakai masker. Baik. Saya biasa katakan apa boleh buat di masa pandemi ini, kita curigai semua orang apa namanya pembawa virus COVID. Nah, sehingga ya kita tidak pernah lepas, kita punya masker, dan dengan ini juga kita juga misalnya menjaga orang lain ya. Ini yang kita terus lakukan. Saya biasa katakan jangan bangga misalnya dengan zero COVID, jangan bangga dengan zona hijau, karena ya mohon maaf saya belum melakukan tes dan tracing secara keseluruhan, sehingga bisa saja di masyarakat ini ada misalnya yang terkonfirmasi misalnya positif, sehingga selalu 5M ini kita harus selalu sosialisasikan ya. Baik. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Ya. Saya kira itu. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak Ibu? Iya, dengan siapa Pak? Bapak siapa? Pak Ismail. Pak Ismail di mana Pak Ismail? Ya, saya hanya mau mengucapkan berterima kasih pada Anda dan bersyukur bahwa mudah-mudahan rencana yang baik itu untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan ini terwujud dengan izin Anda dan pertolongan Allah. Baik. Ya, ini masukan ya jauh-jauh dari Sinjahi ini Pak Ismail ya, salah satu pendengar RRI Pro 1 Makassar ya. Ya, baik. Nah, suatu tantangan yang harus dihadapi bagaimana mengembangkan juga produk-produk lokal ya. Kalau di Baru sendiri seperti apa perkembangan sektor UMKM yang ada dan produk-produk lokal apa saja yang menjadi andalan di Kabupaten Baru, Pak? Jadi alhamdulillah ya, yang saya ingin sampaikan bahwa sementara ini sekarang ini di lantai 2 ada pameran ya. Ada pameran. Ada ya, pameran produk-produk lokal oleh PKK kecamatan ya. PKK kecamatan, bahkan saya kemarin sampaikan Pak Sekda menarik ini. Sebenarnya ini pameran dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ya. Dilakukan, tetapi kami melihat bahwa ini menarik nih. Ya, sehingga ada rencana mungkin sekaligus bahwa ada pameran tetap ya, pameran tetap ya, tidak saja detail seperti dilakukan misalnya di kegiatan, sehingga ketika misalnya karena di mall pelayanan publik ini paling tidak setiap minggu pasti ada kunjungan dari kabupaten lain ya, baik dari Sulawesi Selatan maupun dari kabupaten kota di Indonesia, karena ini sudah menjadi rujukan
paling tidak menjadi rujukan untuk wilayah timur Indonesia ya. Pak Menteri sudah menunjuk bahwa kalau kau mau lihat bagaimana pelayanan publik yang baik ke Baru saja. Nah, sehingga saya katakan bagusnya ini pameran tetap, sehingga kalau ada kunjungan dari kabupaten lain kita arahkan saja untuk melihat produk-produk lokal UMKM untuk di Kabupaten Baru ini. Ya, Pak Ismail, terima kasih ya doa pemirsa pendengar RRI ya, terima kasih atas doa terbaiknya, dan tentu saja kita berdoa dan tetap harus selalu berusaha ya. Baik, ya. Baik. Nah, ini produk-produk lokal kita ya. Ini bagaimana tentunya mengembangkan ke depan, Pak, sehingga tentunya dia juga bisa dikenal, bukan hanya sebenarnya produk lokalnya dikenal di Baru saja, tapi juga produk lokal tersebut ini bisa dikenal di berbagai daerah, di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti itu. Nah, tadi pastinya disampaikan oleh pengamat ekonomi Bapak Anas bahwa memang dibutuhkan kawasan industri untuk mengelolanya dulu. Nah, ini seperti apa ke depan, Pak, ini untuk strateginya, sosialisasinya untuk hal tersebut, Pak? Oke, ya ini kita dorong terus, termasuk setiap event-event pameran itu ya, baik misalnya tingkat regional maupun nasional, kita selalu berusaha untuk ikut di dalam event-event ini. Kemudian yang kedua, kehadiran daripada kawasan industri ini akan memberikan multiplier efek yang luar biasa, termasuk pasti akan mendorong industri UKM ini ke depannya, insya Allah. Itu keyakinan saya, insya Allah. Baik, ya, optimis kita ya, Pak ya. Kita ke pendengar dulu. Kita ke masyarakat yang saat ini berada di Mall Layanan Terpadu Satu Pintu. Ada yang ingin bertanya? Ya, teman-teman yang ingin bertanya dari mahasiswa kembali, ada hal yang ingin ditanyakan, atau dari masyarakat yang ingin bersama dengan kami bergabung untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini. Adik-adik kita, silakan dari Unhas, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, masyarakat yang berada di sini, kita bersama di Mall Layanan Satu Pintu ya. Ada imigrasi, ada BPJS Kerjaan, ada Dinas Sosial Bapenda, ada Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tenaga kerja ya. Ini ada semua, bahkan ada dari kepolisian juga. Baik, silahkan. Kembali dari adik-adik kita dari Universitas Hasanuddin Makassar ya, untuk bersama menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan masukannya. Silakan, dengan adik siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Orang baru, Dek? Orang tua, orang baru asli. Orang baru asli, baik. Silakan pertanyaannya. Ya, makasih sebelumnya atas kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan pariwisata yang ada di Baru. Melihat bahwa Baru sendiri terkenal dengan lautnya, dengan pariwisata bahari, sempat disinggung sama Bapak Bupati, juga terkait dengan kerjasama dengan Unhas untuk membuka program studi wisata bahari di Unhas. Dan pertanyaan saya, bagaimana Kabupaten Baru dalam mengembangkan industri khususnya di bidang kelautan dan perikanan, melihat bahwa potensi kelautan dan perikanan di Baru itu sangat besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya juga sebenarnya, industri apa saja yang paling bagus dikembangkan di Baru? Apakah salah satunya kelautan dan perikanan? Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Nanda, Nur Salam ya. Ada dua hal ya, yang pertama persoalan pariwisata, kemudian persoalan kelautan dan perikanan. Yang pertama pariwisata. Alhamdulillah konsep yang kita kembangkan untuk pengembangan pariwisata ini adalah pariwisata berbasis masyarakat. Kita berharap bahwa kehadiran pariwisata ini akan memberikan dampak yang sangat besar paling tidak bagi masyarakat di sekitarnya. Sekarang ini misalnya kita ambil kita coba ya, ada salah satu tempat pariwisata kita, Ujung Batu itu kita serahkan pengelolaannya kepada masyarakat di sekitar situ.
ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kita serahkan. Dengan demikian kami melihat bahwa kelihatan cukup bagus ya. Pertama bahwa karena yang mengelola itu masyarakat di sekitarnya, jadi rasa memilikinya tinggi ya. Yang kedua dia tidak perlu lagi misalnya akses untuk datang ke tempat itu ya. Dia tidak perlu misalnya akses khusus ya, mungkin dengan jalan kaki ke situ, sehingga artinya biaya lebih murah ya. Nah itu, dan yang pasti bahwa keamanan di sekitar tempat wisata itu pasti terjamin. Ini yang kita lakukan, termasuk juga misalnya tempat-tempat pariwisata lainnya yang mungkin dikelola oleh Bundes dan sebagainya, yaitu yang kita lakukan. Dan terakhir ini upaya kami adalah mencoba konsentrasi pada satu tempat wisata untuk paling tidak tahun ini. Kita punya Lapak Lona ya. Lapak Lona, jadi kalau katakanlah misalnya cuma mau melihat negeri di atas awan, tidak perlu jauh-jauh misalnya, di Baru saja ini sudah ada bisa melihat, bahkan bukan saja negeri di atas awan, tapi kita berada di tengah-tengah awan ya. Menarik ya. Awannya ada di bawah juga ada di atas. Nah, kemudian tentu sektor kelautan ya dan perikanan ini menjadi perhatian. Itulah juga salah satu upaya kami dengan menghadirkan vokasi yang seperti disampaikan tadi ini wisata bahari ya, karena memang jujur juga bahwa sektor ini memberikan share yang besar dalam rangka peningkatan PDRB Kabupaten Baru. Jadi ini yang tentu menjadi perhatian kita. Baik, iya. Nah, Pak Anas ya, ini sudah dipaparkan tentunya dari Pak Bupati, hampir semua sektor-sektor yang bisa dikembangkan di Kabupaten Baru. Mungkin sebagai closing statement Anda, Pak Anas, menutup perjumpaan kita bersama Pak Anas. Nah, ini seperti apa yang harus ke depan, yang harus lebih dipermantap Kabupaten Baru untuk menunjang kawasan industri, yang kawasan ekonomi khusus kawasan industri ini Pak, dan juga berbagai potensi yang ada di daerah ini. Silahkan Pak. Ya, jadi kalau kita kembali ke topik lagi bahwa kawasan industri ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah ya, harus ada komitmen, dan mudah-mudahan Pak Bupati yang smart ini bisa didukung oleh perangkat di bawahnya gitu, karena kalau Pak Bupati saja yang berpikir terus, ini kasihan juga Pak Bupatinya kalau tidak nyambung ke bawah. Biasanya selama ini beberapa riset juga melihat itu gitu ya, karena pada level pimpinan itu tatanan berpikir bagus. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman yang di Baru tidak bagus gitu, tapi harus bisa mengikuti. Ini kan Pak Bupati ini kelihatannya bukan lagi lari maraton, tetapi memang lari cepat gitu ya. Lari cepat. Sehingga yang di bawah juga harus ikut gitu. Jangan sampai tertinggal di belakang gitu, sehingga bisa lebih komprehensif apa yang dipikirkan. Jadi memang dia proyek besar, dan tentu saja harus ada industri, harus ada sarana dan prasarana, dan ujung-ujungnya ya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Baru itu sendiri. Kemudian saya mencoba tadi malam juga meng-googling tentang Baru ini, dan memang banyak harapan. Baru ini kelihatannya kalau kita hilangkan satu R-nya, Baru. Baik. Baru ini saya tentu saja secara pribadi ini mengharapkan Baru ini bisa menjadi sesuatu yang baru untuk Sulawesi Selatan ya, dan saya kira kita harus apresiasi. Ini sudah kelihatan bahwa tidak ada yang tidak bisa selama sangat tergantung dari visi dan misi yang dibuat oleh leader ini ya, dari Pak Bupatinya. Nah itu yang barangkali banyak kita banyak harapan yang kita harapkan dari Baru ini sendiri. Selamat saya kira buat Pak Bupati, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini tentu saja bisa segera terwujud, dan akhirnya yang menikmati juga masyarakat, dan yang paling penting tentu saja apa yang kita lakukan bersama bisa bernilai ibadah. Saya kira itu penutup dari saya. Baik, terima kasih Pak Anas Anwar, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami
di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda ya. Sukses bersama kegiatannya di Luwu Timur ya Pak Anas Anwar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini ada dari live YouTube ya, pertanyaan-pertanyaan Pak Bupati. Tantangan bagi pemerintah daerah menghadirkan investor guna pengembangan kawasan industri ya. Saya setuju dengan Pak Anas, jika kawasan tidak ada industrinya jadi tidak sia-sia. Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Jadi harus disiapkan industrinya ya, harus lebih matang mungkin. Ya Pak Bupati menanggapi hal ini. Ya. Ada juga Pak, sebelum jawab barakallah, insya Allah baru maju dan sejahtera. Mantap, ini dari Akanius. Ada juga Pak Rusdi, wih mantap katanya ya. Baik, Pak dosen, Pak juga Pak Bupati, Pak Sekda barakallah. Ini dari Ahsan Jafar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live YouTube. Silahkan Pak Bupati. Oke, terima kasih ya. Yang pertama tentu tantangan cukup banyak ya, tetapi terutama sekali ya tantangan sekarang ini persoalan pandemi ya, bagaimana memulihkan ekonomi ya. Tetapi tentu saja bahwa seperti saya katakan tadi bahwa tantangan itu biasanya justru menghadirkan inovasi, menghadirkan kreativitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya kita tentu selalu mensosialisasikan kehadiran daripada kawasan industri ini. Betul sekali, saya kira bahwa kawasan itu tidak ada artinya tanpa industri di dalamnya. Justru itu tujuannya, walaupun tujuan akhirnya adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat baru. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih ke Ibu Doni ya dari RRI ini. Ini juga salah satu dan alhamdulillah justru kehadirannya ya, ini hadirannya bahwa ini membantu kami mempromosikan, mensosialisasikan kehadiran daripada kawasan industri di Kabupaten Baru ini. Seperti dikatakan tadi, mungkin banyak sebenarnya yang berminat untuk berinvestasi tapi pikir-pikir di mana ini. Alhamdulillah setelah menjadi pendengar RRI pada hari ini, yang mudah-mudahan banyak investor yang mendengar ini dan menyatakan minatnya untuk hadir di Kabupaten Baru. Salah satu upaya kita adalah menghadirkan Persiroda ya, dan untuk menjadi payung kerjasama dengan nanti pengelola industri itu yang kita harapkan. Dan sementara sekarang ini sudah ada Persiroda Kepelabuhanan juga yang kita sudah hadirkan. Baik. Saya kira itu. Ya, baik untuk Pak Bupati, terima kasih sudah bersama dengan kami Bapak Insinyur Haji Suardi Saleh. Sukses selalu untuk Bapak ya. Yang pasti baru, jika hilang R-nya jadi baru ya. Mudah-mudahan menjadi harapan baru ya untuk kemajuan perekonomian, untuk pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menjadi pusat kawasan industri juga di Sulawesi Selatan. Segala sesuatu yang baru memang butuh tantangan, tapi kita harus kreatif. Baik, saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Selasa 22 Juni 2021. Bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Baru, Bapak Insinyur Haji Suardi Saleh, bersama juga dengan Bapak Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Anas Anwar. Terima kasih atas waktunya. Kita berucap terima kasih sudah diberi kesempatan hadir di Kabupaten Baru, Bapak Haji Suardi Saleh. Bapak Sekda, terima kasih Bapak. Untuk Anda juga masyarakat yang berada di sini, ya tempatnya sangat indah, sangat menarik. Kita nanti akan berjalan-jalan ya, mengunjungi tempat-tempat yang menarik di Kabupaten Baru. Saya Dani mengucapkan terima kasih ya atas nama pimpinan Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Laharudi Arso, dan PLT atas nama Kepala Bidang Siaran Ibu Surya Estalip, dan juga produser Kepala Bidang Pemberitaan Bapak Andi Asmanesos, dan produser pelaksana Haja Agustin Indra Dewi, dan tim teknik yang bertugas hari ini ada Oki Nurdianto, Yudhistira, Ruli, Gusti, dan juga Amir Pella, pengarah acara Alfian, dan juga Desti mengucapkan terima kasih teman-teman di pemancar Ibu Rani dan Bonto Sunggu, teman-teman di studio yang bertugas hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio dan jangan lupa tepuk tangannya.
Wabarakatuh.